channel. And in this video, we are going to learn about the simple present tense. You know that in English there are many kinds of tenses, and one of them is the simple present tense. Simple present tense is very important to learn because one of the function of the simple present tense is used to express our habitual action or daily activities. Jadi kalimat simple present tense itu salah satu tenses yang memang sering digunakan, terutama untuk percakapan sehari-hari. Nah, salah satu fungsinya itu untuk mengungkapkan kebiasaan kita atau rutinitas dari aktivitas kita. Selain itu, simple present tense juga biasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan suatu kebenaran umum. Kalau dalam bahasa Inggris namanya general truth. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang simple present tense. Oke, don't go anywhere and we'll skip this video. Let's take a look. Baik, kita langsung menuju ke materi saja. Nah, ini sedikit penjelasan tentang simple present tense. Tadi sudah saya sampaikan bahwa simple present tense itu salah satu tenses yang memang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dan memang sering ditemukan dalam bentuk teks, ya, seperti teks deskriptif, kemudian teks report dan macam-macamnya. Sering kali ditemukan kalimat simple present tense. Selain itu, dalam untuk percakapan sehari-hari, simple present tense juga paling sering digunakan. Ya, karena memang salah satu fungsi itu digunakan untuk menunjukkan habitual action atau kegiatan yang dilakukan secara rutin atau rutinitas kita. Itulah salah satu fungsi dari simple present tense. Oke, kita langsung saja ya. Nah, seperti ini Pak. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau mengungkapkan suatu kebenaran umum. Jadi memang simple present tense itu sering sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk mengenal kalimat simple present tense itu, sebelumnya akan saya jelaskan dulu bahwa kalimat itu enggak cuma di simple present ya, bahwa kalimat dalam tenses apapun itu pada dasarnya dibagi dua, yaitu kalimat dalam bentuk verbal dan satunya lagi itu non verbal atau bisa disebut nominal ya. Kalimat verbal itu kalimat yang ditandai dengan adanya kata kerja, jadi subjeknya itu ada suatu aktivitas pekerjaan. Sementara kalau nominal itu tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan to be biasanya seperti itu. Nah, oke, kita sebelum masuk ke pola atau rumus-rumusnya, saya akan jelaskan dulu fungsi ya. Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama itu, nah ini tadi, kejadian yang berulang atau kebiasaan ya, bisa kita sebut sebagai kebiasaan ya, bisa saya ketik seperti ini misalnya, kebiasaan, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya habitual action. Nah, kejadian yang berulang adalah kejadian yang rutin terjadi atau kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, biasanya ditandai dengan keterangan waktu atau biasanya menggunakan adverb of frequency ya, kata keterangan yang menunjukkan frekuensi dari seberapa seringkah pekerjaan atau kegiatan itu sering dilakukan. Oke, nanti akan saya jelaskan di akhir penjelasan ini. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I eat 3 times a day.
saya makan 3 kali dalam sehari. Atau misalnya our class start at 9 a.m. kelas kami mulai jam 9. Atau juga bisa misalnya school begins at 7. Bisa misalnya saya tambahkan seperti ini misalnya. Misalnya gini, sekolah dimulai jam 7. Atau they go to school every day, mereka berangkat sekolah setiap hari. Jadi masih dalam konteks kebiasaan atau habitual action. Nah, yang kedua yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran umum atau fakta. Dalam bahasa Inggris namanya general truth, ya. Menjelaskan tentang fakta atau suatu kebenaran yang umum. Maksudnya kebenaran umum itu kebenaran yang sudah tidak bisa terbantahkan lagi, tidak bisa diprotes lagi. Contoh misalnya, the sun rises from the east, matahari terbit dari arah timur. Sudah tidak ada yang bisa membantah lagi. Intinya sudah menjadi fakta umum gitu. Atau snow is white, salju itu putih. Mana mungkin orang mengatakan salju itu berwarna pink gitu kan, nggak ada. Oke ya, lanjut. Yang ketiga, untuk menyatakan perasaan, emosi, pikiran atau pernyataan, statement. Contoh misalnya seperti ini, I am happy, itu kan mengungkapkan perasaan, saya senang. Atau mengungkapkan sebuah pikiran atau emosi gitu misalnya, contoh. Ya, perasaan sama emosi yang bersama ya sebenarnya. Contoh misalnya she is angry, dia marah gitu. Itu emosi gitu. Atau misalnya mengungkapkan suatu pikiran dan biasanya berujung pada suatu pernyataannya. Contoh misalnya she is so beautiful, dia sangat cantik. Nah, ini biasanya juga untuk mengungkapkan misalnya suatu untuk describing profession ya, biasanya untuk mengungkapkan profesi seorang itu juga sering menggunakan kalimat simple present tense ini. Contoh misalnya Mia is a doctor, Mia adalah seorang dokter. She works in a hospital, jadi dia bekerja di rumah sakit. Ini juga salah satu ungkapan untuk mengungkapkan menggambarkan suatu profesi seorang. Yang keempat, memberikan perintah atau instruksi. Biasanya ini adalah biasa disebut sebagai kalimat command sentence ya, atau kalimat perintah sebenarnya. Oke, contoh misalnya kayak gini misalnya, pour sugar into the glass of water. Jadi tuang gula ke dalam segelas air. Atau open the window, close the door. Nah seterusnya itu adalah kalimat perintah sebenarnya ya. Jadi poinnya ada 4. Sebenarnya ada lagi fungsi-fungsi yang lain, tapi sebenarnya yang paling umum itu 4 sebenarnya. Nah sekarang kita langsung ke rumus atau pola. Sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa ada 2 ya dalam bentuk kalimat itu. Yang pertama dinamakan verbal, yang kedua dinamakan nominal. Nah, sekarang saya bahas satu persatu dulu. Tadi yang saya sampaikan kalimat verbal itu menggunakan kata kerja, jadi dia tidak menggunakan to be tapi menggunakan kata kerja. Rumusnya seperti ini: positif, subjek, verb 1 biasanya mendapatkan akhiran atau imbuhan s atau es plus objek. Kenapa di sini saya kurung? Karena tergantung dari subjeknya nanti. Kata kerja itu nanti ada yang mendapatkan tambahan s atau es, itu tergantung dari subjek yang digunakan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang negatif itu subjek menggunakan auxiliary do atau does, kemudian not plus verb 1, sudah tidak ada s atau s lagi di sini ya, masuk objek. Dan yang interrogatif atau kalimat tanya do atau does, subjek verb 1, kemudian question mark atau tanda tanya. Nah, notes ini yang paling penting ya, bahwa akhiran s atau s pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Ini
disebut sebagai orang ketiga tunggal, atau dalam bahasa Inggris namanya the third singular person. Ya, jadi orang ketiga tunggal. Dalam menambahkan akhiran s atau es terdapat aturannya. Cara mengetahui kata apa saja yang menggunakan akhiran s dan es adalah kayak gini. Sebuah spelling kata kerja orang ketiga, she, he, it tergantung pada akhiran kata kerja. Contoh begini, jika kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf o, ch, sh, x atau z, maka ditambahkan es. Contoh, go, akhirannya huruf o, maka di sini menjadi goose. Catch, nah ini tambahkan es karena dia diikuti oleh akhiran ch. Wash diakhiri oleh huruf sh. Kiss, nah ini juga diakhiri berakhiran dengan huruf s. Maafin tadi saya lupa. Dan x, box, dan fix ini juga diakhiri huruf x dan z tadi yang box di sini. Itu harus mendapatkan akhiran es atau imbuhan es. Kemudian jika ada kata kerja yang akhirannya itu berupa konsonan, konsonan itu huruf mati ya. Kalau huruf hidup itu namanya vokal. Terus ketemu huruf y, maka y-nya itu diganti menjadi i atau dihilangkan tapi diganti menjadi i, e, s. Ya, simbolnya y-nya itu diganti menjadi huruf i gitu. Contoh carry gitu ya. Maka y-nya ini kan hilang ini. Ini kan diganti menjadi huruf i. Nah, ini biar study juga sama. Ini y menjadi i. Kenapa yang dimaksud konsonannya? Nah, ini huruf r, d ini kan huruf mati. Kalau huruf vokal kan a, i, u, e dan o. Worry, marry, nah kayak gitu. Saya kira paham lah ya, gampang. Kemudian jika pada kata kerja yang akhir katanya huruf mati, maka tambahannya s, begitu juga huruf vokal plus y. Nah, tapi jika misalnya huruf vokal ketemu dengan y, kalau ini kan tadi kan konsonan, ketemu dengan y ini vokal, ketemu dengan y, maka nggak usah pakai es tetapi langsung s saja. Contoh play, plays, enjoy, enjoys, run, runs gitu aja. Maaf ini beda nih contohnya. Yang tadi saya maksud adalah huruf y. Jadi ini, oh ya ini ada lagi misalnya bayi, maka dia menjadi bais gitu ya. Nah, ini buy, ini menjadi bais. Nah kayak gini, membeli, dia nggak usah ditambahkan es karena huruf vokal ketemu huruf y. Nah sekarang contoh kalimat simple present tense yang digunakan aturan rumus verbal. Contoh seperti ini tadi yang verbal ya, we go to school by bus, artinya kami pergi ke sekolah menggunakan bis. Atau she goes to school by bicycle, dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. My friend lives in Bandung, temanku tinggal di Bandung. We don't live in the city, kita tidak tinggal di kota. Atau ini yang dalam bentuk kalimat tanya, do you know her name, apakah kamu tahu namanya? Mudah kan? Sekarang coba yang rumus
atau pola yang kedua. Nah, ini yang dalam bentuk nominal. Kita lihat yang dalam bentuk nominal. Dia tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan to be. Rumus positif, subject, to be, am, is, are, object. Negatifnya subject, to be, am, is, are, kemudian object. Ini salah ini, mohon maaf ya. Ini harusnya not. Kemudian yang interrogatif, to be, am, is, are, kemudian subject plus object. Ditambah tanda tanya ya. Wah, suaranya ini wow. Sekarang lanjut ya. Catatan notes-nya ini to be, am itu digunakan untuk subjek I. Kemudian yang is itu untuk she, he, it atau he, she, it sama saja lah. Are itu untuk subjek you, they sama we. Ini juga saya salah, mohon maaf. Oke. Jadi am itu khusus untuk satu orang yaitu I. Sementara is itu untuk 3 orang. He, she, it. Sementara yang are itu you, they sama we. Oke ya, lanjut, saya save dulu. Nah, contoh kalimat yang menggunakan rumus to be ya kayak gini. My mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. Kenapa pakai is? Apa enggak pakai are? Karena my mother ini kata gantinya adalah she. Pakai is ya. They are not from the same class. Pakai they, pakai are. They pakainya are. Ya. Are you Mr. Hadi? Apakah Anda Pak Hadi? Ya. Ini kalau misalnya kenapa di sini itu pakai are, karena di sini adalah pakai you. Ya, jadi you pakai are. Is he a student? Apakah dia seorang siswa atau pelajar? Di sini pakai she, maka di sini pakai s. Ini dalam menggunakan polanya adalah dalam bentuk negatif. Ini juga sama tadi dalam bentuk negatif. Nah, lanjut. Tadi yang saya singgung di depan tadi bahwa the simple present tense itu sering menggunakan adverb of frequency, walaupun enggak enggak semuanya sih. Tapi yang paling sering menandai bahwa kalimat yang menunjukkan kebiasaan itu memang sering menggunakan adverb of frequency. Nah, ini contohnya di sini. Always ini artinya selalu, ya. Kemudian often itu sering, usually itu biasanya, sometimes kadang-kadang, nah seterusnya ini. Ada juga yang namanya rarely, itu hampir sama dengan seldom ya. Jarang artinya. Never itu tidak pernah. Atau misalnya menggunakan 3 days a week, 3 hari dalam 3 hari dalam seminggu gitu mas. Twice a month, 2 kali dalam sebulan. Nah, dan seterusnya bisa kalian baca. Nanti ini materi ini bisa kalian buka langsung di dalam bentuk dokumen. Nanti akan saya bagikan. Contoh yang kalimat yang menggunakan adverb frekuensi ini. Contoh, I go to school every day. Nah, saya menggunakan yang every day. They never eat in the restaurant. Mereka tidak pernah makan di restoran. Never, kata never. Ya, saya rasa demikian penjelasan mengenai simple present tense. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, semoga bermanfaat.
bagi kita semua. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang Industrial Representant dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Thank you for watching my video. I hope that my video will be useful, and I also realize that my video is not perfect yet. Sorry about that. Assalamualaikum.